versus Jesus in the octagon, I tell you what, there's not a man alive that can beat me. But Jesus ain't alive, is he? So I don't know. Maybe he could come back from the dead. I don't know. I'd still whoop his ass. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Berkat melimpah-limpah bagi para pengikut Tuhan Yesus, terutama mereka yang setia melakukan kehendak Kristus dengan benar. Bertemu lagi dengan saya, Evangelis Regan. Hari ini saya akan mengseringkan kebenaran firman Tuhan di video yang di depan tadi tentang seorang yang masa kejayaannya melakukan statement hal kesombongan atau meremehkan firman, yaitu Yesus Kristus. Di video yang di depan tadi, kalau kita melihat pernyataan dari McGregor saat dia menjadi kuat, saat dia merebut sabuk UFC pada waktu itu, ketika seorang wartawan bertanya kepada dia melakukan statement dan dia mengatakan bahwa seakan-akan statementnya dia itu meremehkan Tuhan, padahal dia hanya seorang debu saja. Beberapa kekalahan beruntun demi beruntun, sehingga ada, kalau saya melihat tadi di Facebook fanpage-nya dia membuat status seakan-akan dia sedang berdoa. Di captionnya dia menulis bekerja keras dan berdoa. Lalu saya masuk di komen itu dan saya mengatakan, kamu melawan Tuhan Yesusku. Kita baca firman Tuhan yang saya ambil di Amsal 19 ayat 16. Saya bacakan kepada saudara-saudara yang kekasih. Amsal 19 ayatnya yang ke-16. Siapa yang berpegang kepada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Di dalam firman sini tidak dijelaskan mati secara jasmani. Kalau di firman-firman kitab suci ada juga perumpamaan, banyak kata-kata perumpamaan, gambaran, nubuatan, kata-kata yang kita harus pelajari dan kita harus berdoa untuk supaya Roh Kudus membukakan kepada kita apa maksud dari firman ini. Saya menjelaskan mati di sini bisa saja mati rohani, mati jasmani. Siapa yang menghina firman akan mengalami kematian. Mati rohani bisa saja terjauh dari kasih Tuhan ataupun diserahkan ke dalam kuasa jahat. Dan seperti Saul tidak, walaupun dia berdoa, doanya tidak didengar karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan benar, sehingga dia tidak lagi, Roh Kudus tidak lagi ada di dalam jiwa tubuhnya. Sekarang apa yang kita pelajari dengan hal ini yang terjadi kepada si sombong McGregor, bahwa kalau kita berada di puncak, saat kita kuat, saat kita jaya, jangan pernah melawan Tuhan. Walaupun kita tidak beriman kepada Yesus Kristus, saya ingatkan, jangan pernah melawan dia. Tetapi ada yang harus saya ambil dari posting di FB-nya, di fanpage-nya baru-baru ini. Saya ambil dengan positif bahwa kemungkinan dia sudah bertobat, karena dia mengatakan di captionnya bekerja keras dan berdoa. Kemungkinan dia sudah bertobat. Mudah-mudahan saja supaya dia bisa balik lagi prestasinya seperti dia menang-menang terus waktu sebelum dia meremehkan, menghina firman Tuhan. Kalau kita belajar juga di 2 Tawarik 26 ayat 16, Raja Uzia setelah ia menjadi kuat dan termasyur, berkuasa, ia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Dia memasuki bait Tuhan, dia memasuki tempat-tempat pembakaran ukupan, walaupun bukan wewenangnya dia.
dia melakukan hal yang merusak. Padahal sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya, pada mulanya dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Raja Uzia, dan dia menjadi termasyhur, dan banyak raja-raja yang tunduk kepada dia ketika dia melakukan hal yang merusak, ketika dia melanggar kehendak Tuhan. Dia mendapat kutuk dari Tuhan sampai hari matinya. Dia diasingkan raja dengan pernah mengalami kemenangan demi kemenangan karena mendengarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Akhirnya pada akhir, ketika dia menjadi kuat, dia melawan Tuhan, dia mendapatkan kutuk dan diasingkan. Sekali lagi guys, ketika kita berada di puncak, kita hanyalah debu. Kita harus pikirkan dan belajar firman dengan benar. Jangan kita pernah menjadi sombong. Jangan kita tidak rendah hati lagi. Apalagi kita merendahkan sesama kita. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan tetap menjaga kita, mengiringi kita. Dan Roh Kudus memberikan pelajaran, memberikan pengawalan, tetap mengajar kita. Supaya kita tetap berada dalam track Dia. Lurus, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dan kita tetap diberkati, keturunan kita diberkati, dan apa saja yang kita lakukan harus dalam kehendaknya Dia. Bukan saja kata-kata kita yang mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, tapi harus melakukan kehendaknya Dia dengan benar. Sampai di sini dulu sharing singkat saya pada hari ini, pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang setia melakukan kehendak Dia. Haleluya, shalom.